Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang manajemen investasi internasional. Jadi, apa sih manajemen investasi internasional? Konsepnya bagaimana? Dan bagaimana cara menganalisisnya? Nanti kami akan menjelaskannya lebih lanjut. Sebuah karya tidak akan ada begitu saja tanpa adanya seorang penyusun. Maka dari itu, perkenalkanlah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Delima Priscilia, NIM 101. Yang kedua ada Cindy Eka Nur Marita, NIM 112. Yang ketiga ada Aulia Nur Fitriana, NIM 122. Dan yang terakhir saya sendiri, Johan Dwi Sutikno, NIM 128. Hadirin sekalian, materi-materi yang akan disampaikan oleh para pemateri nanti yang meliputi yang pertama, pengertian dari manajemen investasi internasional, yang kedua, international capital budgeting, yang akan dijelaskan oleh pemateri Cindy Eka Nur Marita. Materi yang ketiga, yaitu analisis pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap foreign direct investment, yang akan dijelaskan oleh pemateri Aulia Nur Fitriana dan Johan Dwi Sutikno. Sedangkan materi yang terakhir, materi yang keempat, mengenai foreign direct investment yang akan dijelaskan oleh pemateri Delima Priscilia. Baiklah, hadirin sekalian, sebelum materi nanti kami lanjutkan, alangkah baiknya cari tempat duduk yang nyaman, duduklah dengan rileks, siapkan buku dan catatan. Mari belajar bersama investasi internasional. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Eka Nur Marita, NIM 112, akan menjelaskan tentang manajemen investasi internasional. Apakah manajemen investasi internasional itu? Manajemen investasi internasional dapat diartikan sebagai sebuah layanan keuangan yang akan menyarankan strategi investasi kepada klien, membeli, serta menjual investasi dan mengelolanya secara keseluruhan dalam lingkup internasional. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Eka Nur Marita, NIM 112 dari kelompok 9, akan menjelaskan tentang International Capital Budgeting. Kapital atau modal menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Sedangkan budget atau anggaran adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Pengertian capital budgeting sendiri adalah proses lengkap untuk menganalisis proyek dan menentukan proyek yang termasuk dalam anggaran modal, atau seluruh proses perencanaan dan pengembalian keputusan mengenai pembayaran dana di mana periode pengembalian dana melebihi 1 tahun. Kriteria capital budgeting: 1. Payback period atau periode pengembalian dan diskon payback period. 2. Net present value atau nilai bersih sekarang. 3. Profitabilitas index atau indeks keuntungan. 4. Internal rate of return atau tingkat pengembalian internal dan modified internal rate of return. Tahap-tahap penganggaran modal. 1. Biaya proyek harus ditentukan. 2. Manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. 3. Resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi atau memakai distribusi probabilitas aliran kas. 4. Dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. 5. Dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. 6. Terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Metode keputusan penganggaran modal ada 5. 1. Average Rate of Return atau ARR, yaitu penilaian investasi yang berusaha menunjukkan perbandingan antara keuntungan neto tahunan terhadap nilai investasi yang diperlukan untuk memperoleh keuntungan. 2. Payback period menunjukkan periode waktu yang diperoleh untuk menutup kembali uang yang diinvestasikan dengan
hasil yang akan diperoleh dari investasi tersebut. Yang ketiga, net present value, yaitu selisih antara present value dari keseluruhan proses dengan present value dari pengeluaran modal. Yang keempat, profitability index atau PI, yaitu perbandingan present value dari net cash flow atau proses dengan initial outlays. Yang kelima, internal rate of return atau IRR, yaitu merupakan alat untuk mengukur tingkat bunga yang diperoleh perusahaan dari investasi yang dilakukan perusahaan tersebut. Saya Aulia Nurfitriana, NIM 12406193122. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang analisis pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap foreign direct investment. 1. Berdasarkan payback period. Payback period adalah jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal atau initial investment. Contoh soal, seorang pengusaha membeli sebuah mesin dari luar negeri seharga 10.000 USD yang memiliki usia ekonomi selama 5 tahun. Mesin tersebut diharapkan akan menghasilkan cash flow sebesar 25 juta per tahun. Nilai tukar pada tahun pertama yaitu 9.000 USD dan setiap tahun mengalami depresiasi 10% terhadap USD. Berdasarkan data atau informasi di atas, saudara diminta untuk menentukan kelayakan proyek berdasarkan payback periodnya. Jawaban cash flow tahun pertama 25 juta per 9.000 USD sama dengan 277,78 USD. Cash flow tahun kedua 25 juta per 9.000 plus 1 plus 10% sama dengan 25,25 USD. Cash flow tahun ketiga 25 juta per 9.000 plus 1 plus 10% sama dengan 2295,68 USD. Cash flow tahun keempat 25 juta per 9.000 plus 1 plus 10 sama dengan 20,86,98 USD. Cash flow tahun kelima 25 juta per 9.000 plus 1 plus 10 sama dengan 1897,25,12 USD. Total cash flow selama 5 tahun 11,582,94 USD. Cash flow rata-rata per tahun 11,582,94 USD per 5 sama dengan 2316,59 USD. Payback period 10.000 plus 281,6,59 sama dengan 4,3 tahun. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa proyek investasi tersebut layak dilakukan berdasarkan payback period selama 4,3 tahun yang ternyata lebih kecil daripada usia ekonomis proyek selama 5 tahun. Baiklah hadirin sekalian, untuk penjelasan selanjutnya dari contoh soal analisis investasi internasional berdasarkan NPV-nya. Contoh soalnya, perusahaan MNC Indonesia dengan cabang Inggris bermaksud membuka cabang baru di Amerika Serikat. Perkiraan aliran kas tahun ke-0, 1, 2, dan 3 masing-masing adalah min 1000, 400, 500, dan 500. WACC untuk kantor pusat dan cabang sama, yaitu 20%. Cruise spot adalah Rp9.000 per dolar. Inflasi di Indonesia dan Amerika Serikat masing-masing adalah 10% dan 5% per tahun. Pemerintah Amerika Serikat melakukan pembatasan sehingga aliran kas hanya bisa dikirimkan pada akhir proyek. Cabang Inggris bisa menjual ke cabang Amerika Serikat senilai $100 per tahun. Apakah usulan investasi tersebut layak untuk dilakukan? Tentukan berdasarkan NPV-nya, Net Present Value-nya. Baiklah, menganalisisnya, kita langsung menjawabnya ya. Analisis NPV dari sudut pandangan proyek. Yang pertama, menganalisis NPV dari sudut pandangan proyeknya. Dengan hasil perhitungan sebagai berikut. Karena NPV kurang dari 0,
maka dari sudut pandang proyek, usulan tersebut tidak layak untuk dilakukan. Yang kedua, analisa NPV dari sudut pandang kantor pusat. Yang pertama, denominasi menggunakan rupiah, berarti dolar harus dikonversikan ke dalam rupiah juga. Yang kedua, harus menghitung forecast cruise di masa mendatang. Yang ketiga, menghitung penerimaan aliran kas efektif, karena pemerintah Amerika Serikat membatasi aliran modal. Aliran modal hanya bisa dibayarkan pada akhir periodenya. Yang selanjutnya yaitu memforecast cruise di masa mendatang dengan hasil perhitungan sebagai berikut. Dan selanjutnya menghitung aliran kasnya dengan hasil perhitungannya sebagai berikut. Tahap selanjutnya yaitu menganalisis investasinya. Perhatikan bahwa pembatasan modal secara efektif memperlambat aliran modal masuk menjadi pada tahun ketiga. Dengan perhitungannya sebagai berikut. Karena NPV lebih besar dari 0, maka usulan investasi tersebut layak untuk dilakukan. Selanjutnya, yang tahap terakhir yaitu penyesuaian lanjutan. Perhatikan bahwa cabang Inggris memberikan tambahan penjualan sebesar $100 per tahun. Dengan hasil perhitungannya sebagai berikut. Karena NPV lebih besar dari 0, maka usulan investasi tersebut layak untuk dilakukan. Saya, Delina Priscilia dengan NIM 101, akan menerangkan materi mengenai foreign investment. Foreign investment adalah jenis penanaman modal atau jenis investasi yang dimana berbentuk dalam kegiatan menanam modal dalam negeri maupun menanam modal asing untuk melakukan suatu usaha, atau bahkan suatu perusahaan telah menaruh minat atau keinginan untuk berinvestasi kepada perusahaan atau negara lain, yang dimana diharapkan untuk mendapatkan suatu laba maupun keuntungan. Selanjutnya adalah terkait dari tujuan foreign investment. Foreign investment memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama adalah sebagai pencari sumber daya. Yang kedua adalah sebagai pencari aset strategi. Yang ketiga adalah sebagai pencari efisien. Dan yang keempat adalah sebagai pencari pasar. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari foreign investment atau penanaman modal. Jenis dari foreign investment terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah investasi langsung atau direct investment. Penanaman modal ini sering juga disebut dengan penanaman modal jangka panjang, yang dimana kegiatannya sering melibatkan pemilik secara langsung untuk melakukan penanaman modal. Yang kedua adalah investasi tidak langsung atau indirect investment. Penanaman modal ini sering juga disebut dengan penanaman modal dalam jangka pendek. Mengapa disebut dengan penanaman modal jangka pendek? Karena penanaman modal ini melakukan jual beli saham dalam jangka waktu yang relatif singkat dan pemegang saham tidak memiliki kontrol dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Selanjutnya adalah terkait dari foreign direct investment. Berikut adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang pertama, foreign direct investment dapat dilakukan dengan cara membeli perusahaan di suatu negara atau memberikan modal untuk membangun suatu usaha atau perusahaan baru di negara lain. Yang kedua, foreign direct investment ditandai dengan adanya pembelian saham perusahaan yang setidaknya atau minimalnya 10% oleh individu atau perusahaan dari negara lain. Dan apabila pembelian saham tersebut kurang dari 10%, maka
International Monetary Fund mendefinisikan kepemilikan saham tersebut sebagai portofolio saham seseorang atau suatu perusahaan saja. Yang ketiga, foreign direct investment dapat dilakukan dengan cara melakukan pembelian pembangunan konstruksi pabrik serta pembelian tanah oleh investor asing. Dan bentuk kepemilikan bangunan atau tanahnya maka akan dianggap penuh atau hampir penuh. Selanjutnya adalah foreign indirect investment atau portfolio investment. Sebagai contoh dari foreign indirect atau portfolio investment, dapat dilakukan dengan melakukan international diversification yang dapat dihitung dengan menggunakan expected run atau variance of portfolio yang diperoleh dari portfolio investment. Berikut adalah rumus dari expected run dan rumus dari variance of portfolio. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu contoh studi kasus dari investasi internasional. Di sini kami mengambil contoh dari perjanjian perdagangan internasional antara Indonesia dengan Jepang, yaitu MOU antara Japan External Trade Organization atau JETRO dengan BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, yang dilakukan dengan cara diplomasi dan pada akhirnya dinilai cukup berhasil dalam menjaring investor asing masuk ke Indonesia. Contohnya saja perusahaan-perusahaan Jepang yang dibawa JETRO ke Indonesia, itu ada Alturaco Ltd, Balonco Ltd, dan lain sebagainya. Dari sinilah Indonesia berhasil mendapatkan berbagai macam bantuan luar negeri, khususnya Jepang sendiri. Di antaranya berbentuk pemindahan sumber daya, komoditas, nasihat teknis, dan pelatihan-pelatihan. Bantuan ODA Jepang ke Indonesia dibagi menjadi 3 skema, yaitu pinjaman yen, bantuan hibah, dan kerjasama teknik. Isu bisnis internasional terkait dengan bantuan luar negeri, yaitu pada tahun 2018, proyek MRT Jakarta Fase 2, pemerintah telah teken pinjaman dana ke Jepang senilai 9,4 triliun rupiah, dengan syarat Indonesia wajib menggunakan jasa dan suplai konstruksi dari Jepang. Nah, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama luar negeri sangat diperlukan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan dalam negeri. Investasi dalam bentuk kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia dengan Jepang ataupun investasi lainnya dalam ranah internasional maupun nasional tidak akan mungkin langgeng tanpa adanya suatu manajemen yang baik. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Manajemen investasi internasional dapat diartikan sebagai sebuah layanan keuangan yang akan menyarankan strategi investasi kepada klien, membeli serta menjual investasi dan mengelolanya secara keseluruhan dalam lingkup internasional. Capital budgeting adalah proses lengkap untuk menganalisis proyek dan menentukan proyek yang termasuk dalam anggaran modal atau seluruh proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pembayaran dana di mana periode pengambilan dana melebihi 1 tahun. Pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap foreign direct investment dapat dilakukan dengan cara analisis berdasarkan payback period atau tingkat pengambilan modal investasi melalui keuntungan atau profit dalam jangka waktu tertentu dan berdasarkan NPV atau selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada periode waktu. Foreign investment adalah jenis investasi atau penanaman modal, yakni di mana berbentuk kegiatan menanam modal untuk melakukan suatu usaha dan seorang investor pada lingkup perekonomian suatu negara telah menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain sehingga ingin membangun anak perusahaannya untuk memperoleh kegiatan ekspor impor dan dapat menghemat biaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah materi yang telah disampaikan oleh para pemateri mengenai manajemen investasi internasional. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya dalam hal penyampaian, bertutur kata, bersikap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.